Halo, perkenalkan saya Feni. Di sini saya ingin menjelaskan terkait project analisa yang saya buat, di mana saya membuat customer segmentation menggunakan RFM analysis. Nah, sebut saja di sini ada sebuah company yang ingin membuat marketing campaign, serta ingin mengalokasikan budgetnya secara efisien. Nah, tetapi company tersebut belum dapat mengidentifikasi kebutuhan customer, kemudian perbedaan antar customer itu seperti apa yang akan menyesuaikan marketing campaign-nya. Di sini kita memiliki dua objektif, yaitu ingin membuat marketing strategis secara personalized untuk meningkatkan customer retention dan memaksimalkan revenue. Kemudian company juga ingin mengidentifikasi customer mana saja yang tergolong high value customer. Di sini kita memiliki dataset yang terdiri dari 18 variabel. Kemudian kita lakukan exploratory data analysis. Pertama kita describe dulu datanya. Kemudian dari hasil description yang kita buat, kita peroleh bahwa ada potensi outliers pada data, uh, pada variabel-variabel yang ada. Karena terlihat bahwa misalkan kuartil ketiga itu cukup jauh perbedaannya dengan nilai maksimumnya gitu. Jadi untuk data-data yang uh, tergolong outlier sih kita harus keluarkan gitu. Kemudian kita lakukan pengecekan missing value, ternyata ada satu variabel yaitu variabel income yang memiliki 24 missing values. Kemudian kita cek distribusi data dari income, ternyata datanya itu normally distribution gitu. Jadi kita dapat melakukan imputasi menggunakan nilai rata-rata karena distribusinya uh, normal. Nah, setelah melakukan imputasi, kita sudah tidak memiliki lagi missing values, kemudian kita buat RFM features-nya, di mana kita deskripsikan terlebih dahulu resensi itu maksudnya apa, dan karena kita di uh, datasetnya sudah memiliki data resensi, serta tidak memiliki data tanggal invoice gitu ya, yang untuk menghitung uh, seber- apa durasi waktu selisih antara customer melakukan pembelian terakhir dengan tanggal referensi yang akan kita gunakan gitu. Jadi kita karena tidak punya tanggal, kita asumsikan data pada kolom referensi bisa kita gunakan. Kemudian kita deskripsikan frekuensi itu seberapa sering customer engage dengan bisnis kita. Kemudian kita buat perhitungannya uh, dengan group by ID. Jadi satu nomor ID itu berapa kali mereka melakukan pembelian pembelian menggunakan deals, menggunakan web, kemudian menggunakan katalog dan store. Kemudian monetary juga kita menghitung jumlah pembelian yang mereka apa nominal yang mereka keluarkan untuk membeli buah, produk ikan, daging, produk yang sweets, terus gold, wine sesuai dengan dataset yang kita miliki. Kemudian kita buat elephant tables. Kemudian cara paling mudah untuk melakukan segmentasi itu menggunakan quartiles gitu ya. Jadi kita menggunakan nilai 1 sampai 4 untuk masing-masing resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, setelah kita lakukan pengkuartilan, kita peroleh bahwa skor uh, R kuartil, F kuartil, M kuartil kita combine gitu skornya. Jadi kayak misalkan resensinya ada di skor 2, eh, frekuensinya di skor 4, monetary di skor 4, kemudian buat kita gabung gitu ya, RFM skornya itu ada 244 gitu. Nah, berdasarkan hasil analisa kita, di mana angka 4 itu best recency score, best frequency score, dan best monetary score. Sedangkan satu itu lowest recency score, kemudian lowest frequency score, dan lowest monetary score. Nah, di sini kita bagi menjadi 5 ya, 6 6 6, sorry, 6 customer segmen berdasarkan nanti di codingnya itu ada caranya gimana kita membaginya. Nah, kita peroleh bahwa uh, base customer dan big spenders ini
kita perlu memberikan reward ke mereka. Jadi kita suggest untuk memberikan uh, marketing campaign, kayak memberikan kupon-kupon tambahan gitu. Sementara untuk yang termasuk kategori almost lost, kita dapat mengirimkan personalized email untuk mendorong mereka melakukan pembelian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.